Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk napas hidup dan keselamatan. Kami percaya bahwa kami hadir dan Tuhan hadirkan kami dalam dunia ini. Ada maksud dan rencana Tuhan. Tolong kami dalam keterangan firman-Mu untuk kami tidak salah melangkah di hari ini. Roh Kudus meteraikan firman ini bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal akan saya bacakan kepada kita untuk mengawali perjalanan hidup di pagi hari ini. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 4 firman Tuhan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Daud, pemazmur Daud dalam ayat 4 ini janganlah kita kategorikan sebagai suatu bentuk kesombongan iman. Itu tidak berarti bahwa karena Daud itu dekat dengan Tuhan. Daud itu percaya kepada Tuhan, maka dia anggap bahwa pengenalannya kepada Tuhan, kerohaniannya itu menjadi satu-satunya ukuran. Manakala dia berhadapan dengan masalah dan pergumulan hidup. Bukan kesombongan iman. Tetapi di sisi yang lain juga bukan merupakan sebuah bentuk tanda menyerah. Beratnya beban yang dihadapi oleh Daud, persoalan yang datang silih berganti tidak berarti membuat dia ya udah. Kalau mau jadi ya jadilah. Bukan itu. Tetapi sebaliknya apa yang diungkapkan oleh Daud dalam ayat yang keempat ini merupakan sebuah bentuk pengakuan iman Daud kepada Tuhan. Artinya Daud ingin mengatakan bahwa kedudukan dia sebagai seorang raja tidak menjamin jalannya baik, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Pangkat jabatan tidak menolong dia. Didukung oleh rakyat juga tidak berarti membuat dia nyaman, tidak. Dia tetap menyadari bahwa selama kita ada di dalam dunia ini sebagai manusia, yang namanya masalah persoalan itu akan datang silih berganti. Tetapi satu hal yang dipercayai oleh Daud adalah kesesakan, kesulitan, persoalan yang datang kepada dia, dia harus maknai sebagai cara Tuhan untuk membentuk dia. Untuk membawa dia semakin naik dalam hal level iman dia kepada Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian. Apalah artinya itu? Kalau memang Tuhan menghendaki, kalau Tuhan memang membawa aku menuju ke arah demikian, tidak soal bagi saya. Mengapa? Karena dalam iman, keyakinan, kepercayaan daripada Daud adalah Tuhan beserta dengan dia. Tuhan tidak mengambil masalah, Tuhan tidak menjauhkan masalah, Tuhan mengizinkan masalah persoalan ada, tetapi yang menjadi keyakinan Daud, kekuatan Daud bahwa Tuhan ada di tengah-tengah masalah. Tuhan beserta dengan dia. Bapak Ibu Saudara, COVID sekarang makin menggila. Awalnya kita bisa beribadah dengan tatap muka secara terbatas. Mulai tanggal 20 Juni kembali di lockdown. Hanya live streaming. Mungkin juga besok dan seterusnya kita mulai terbatas untuk beraktivitas. Banyak di antara kita bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Itu sebuah pertanyaan. Tetapi sebagai orang percaya, orang beriman, mari kita memposisikan hidup kita sama seperti Daud. Biarlah kita tunduk dalam pengakuan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang mengontrolnya. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada alasan untuk kita takut, lemah, atau kehilangan kepercayaan. Bawa semua kepada Tuhan seperti perkataan daripada Daud. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, jangan takut. Tuhan punya rencana yang baik dan indah dalam hidup kita. Jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah Immanuel, Allah yang mau menyertai kami. Tuhan menyertai tidak saja pada saat keadaan kami aman, clear. Termasuk justru pada saat sulit, pergumulan berat, di dalam lembah kekelaman, justru di situ Tuhan menyatakan kasih dan kuasa. Penyertaan Tuhan ada bagi kami. Tolong kami supaya kami juga tunduk seperti Daud dalam pengakuan iman. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya menjadi tujuan hidup kami. Berkati kami untuk menjalani hidup hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.